Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Yang akan kita bahas kali ini tuduhan-tuduhan sesat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tentu saja tidak asing lagi bila melihat wajah yang ada di gambar ini. Sudah pasti tertuju kepada satu sosok yang mendeklarasikan diri sebagai singa aswaja. Artinya yang mengaum-ngaum, kalau singa mengaum. Tapi ya cuman mengaum doang gitu. Itu yang kalau lihat kata orang Madura itu keras tak akres. Artinya keras tapi tak ada isinya itu. Cuman omong-omong doang. Jadi yang akan kita bahas adalah jawaban-jawaban dari Idrus Ramli ya. Yang tentu saja itu sebuah kajian dari problema pribadi. Kalau dilihat memang seperti ada problem dengan Wahabi, dengan orang-orang yang dituduh Wahabi. Keamarahannya memuncak, tak terkendali, bukan lagi paparan syekhat, tapi paparan orang sakit, seperti yang terluka, sehingga menjerit-jerit anti-Wahabi. Itu yang saya perhatikan ya dari sikap beliau di dalam memberikan jawaban-jawaban. Nah, untuk selengkapnya mari kita ikuti yang akan dibahas secara pertermin sama saya. Seperti apa jawaban-jawaban Idrus Ramli ini terhadap masalah Wahabi. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, Wahabi. Wahabi ini sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok Wahabi ini nisbat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Jadi diambil dari nama ayah pendirinya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Dan ini bukan aliran salaf, karena Wahabi ini baru muncul ke sekarang kira-kira berusia 200 tahun. Hanya mereka ini memang senang ngaku-ngaku salaf. Yang ngaku aja mereka ini salaf, tapi ya ajaran-ajarannya bukan dari salaf. Pandangan-pandangan Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam itu sebagian besar itu dari abad ke-8 Hijriah, yaitu Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah yang hidup akhir abad ke-7 awal abad ke-8 Hijriah. Setelah Syekh Ibnu Taimiyah ini meninggal, kemudian ajarannya juga habis, kecuali hanya beberapa muridnya yang mengikuti. Setelah itu punah. Lalu kemudian diangkat kembali pada abad ke-12 oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Walhasil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dalam ajaran-ajaran Wahabi ini sanadnya terputus kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Terputus. Karena terputus selama 600 tahun. Dan ini hanya mentok dari Syekh Ibnu Taimiyah. Sebelum Ibnu Taimiyah ajaran itu tidak ada. Karenanya ya bukan ajaran salaf sebenarnya, hanya mereka suka mengaku-ngaku salaf. Kalau salaf yang asli ya mazhab 4 itu yang ada sekarang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu yang benar-benar salaf. Kalau yang kita ikuti ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memang selalu istiqomah konsisten dengan ajaran salaf. Jadi begitu. Wow,
itu ya jawabannya luar biasa, bahwa Wahabi dari pemaparannya bukanlah pengikut salaf, cuma ngaku-ngaku. Ini sebenarnya menampar muka sendiri. Jadi air ditepuk yaitu menampar muka sendiri gitu. Bagaimana kalau air ditepuk peng gitu. Itu kena muka kita. Dan demikian juga Idrus Ramli di dalam memberikan jawaban itu sama dengan menepuk air atau menampar muka sendiri itu tadi. Yang intinya ingin menjelaskan kepada umatnya, kepada audiens bahwa Wahabi itu bukan salaf. Wahabi juga terputus dari Ibnu Taimiyah, padahal tidak pernah membaca murid-muridnya Ibnu Taimiyah, siapa saja itu, sampai kepada bapaknya kan. Tentu adalah sebuah dugaan yang salah kalau dibaca di dalam sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang jelas tidak adalah kalau di wilayah-wilayah Arab seperti itu yang tentu saja terputus sanadnya. Itu kalau mau melihat dari sisi Ibnu Taimiyah juga sangat kental keilmuannya, bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memang berangkat dari Syekh Ibnu Taimiyah. Dan kemudian apakah salaf Ibnu Taimiyah? Salaf lah, namanya mengikuti salaful ummah. Sama halnya dengan Nahdiyin sekarang itu ya. Dalam hal ini saya katakan Nahdiyin garis lurus. Karena memang pemimpinnya garis lurus ya. Itu kan menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Siapa yang diikuti? Mazhab yang mana yang diikuti? Apa sama ajarannya dengan Imam Syafi'i? Apa benar-benar sama? Itu dari mana? Bisa kita membuktikan bahwa garis lurus itu mengikuti Imam Syafi'i. Itu perlu dipaparkan terlebih dahulu. Di mana letak kesyafi'iyannya atau ke madhahibul arba'nya itu bagaimana? Pengikut salafnya seperti apa? Apa iya memang seperti itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, amalan-amalan yang berkembang itu di masjid-masjid yang tentu saja menjadi tempat pencerahannya Idrus Ramli itu. Jadi menurut saya juga klaim Ahlus Sunnah kalau memang berkiblat kepada mazhab 4 saja tidak mencerminkan sebuah kebiasaan di madzhabul arba, tapi dari madhabiyah, yaitu pengikut mazhab yang dirinci-rinci menurut kepentingan mereka sampai ke akhir zaman ini. Lah, gampang begitu. Dari mana mengklaim Ahlus Sunnah? Itu. Dari mana? Coba tunjukkan, bisa ditunjukkan tuh. Mana yang Ahlus Sunnah itu? Kalau Wahabi itu tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu padahal persamaannya kalau dengan Nahdiyin saya lihat tarawihnya juga 23 ya. Tarawihnya 23 ya. Artinya mazhabnya dari sisi ini sama sudah. Lah kalau kemudian terjadi pengembangan pemikiran, itu wajar-wajar saja menurut saya dalam satu mazhab. Misalnya yang diikuti Hambali, kemudian Hambaliyah ini mengembangkan pemikiran. Itu banyak dari kalangan ulama-ulama pengikut mazhab yang berbeda dengan gurunya. Termasuk pendapatnya Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i juga banyak yang berbeda. Itu sama. Jadi rasanya di sini letak kesalahan paparan sejarah Idrus Ramli. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah juga harus bersanad. Dari berbagai macam kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah itu adalah pandangan yang tentu saja banyak guru-guru pada waktu itu sebagai pengikut Ibnu Taimiyah yang mengajarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara salah satu itu adalah bapaknya sendiri yang menjadi guru dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kan tidak harus sama murid dan guru.
sebagaimana halnya yaitu siapa namanya Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, misalnya Imam Malik dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kan berbeda-beda antara guru dan murid. Itu juga jawaban ilmiah kepada Anda itu. Jadi kalau Anda mengatakan sanadnya terputus, Anda juga terputus sanadnya itu. Mempelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya, dengan amalan-amalan tahlilan, bid'ah dan sebagainya, itu dari mana? Apakah ada imam mengerjakan seperti itu? Berarti sangat terputus. Ahlus Sunnati wal Jamaah yang model Anda itu kan artinya hanya sebuah nama yang disematkan untuk melindungi amalan-amalan yang banyak dilaksanakan di dalam kelompok-kelompok Anda. Itu juga bisa dikatakan tidak murni Ahlus Sunnati wal Jamaah, sudah bercampur baur itu gitu. Dengan kemasan-kemasan Jawa, kemasan-kemasan peninggalan yang meramu tahlilan dengan berbagai macam cara. Itu dah. Bahkan banyak ya bid'ah-bid'ah yang lainnya yang diamalkan. Apakah itu bobotnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dari siapa? Padahal kalau kita lihat di dalam tarikh-tarikh sejarah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengerjakan bid'ah. Itu Pak Idrus Ramli. Jika dibaca ya. Ini jawaban pertama buat Anda. Kita dengar lagi jawaban Idrus Ramli seperti apa yang kedua ini. Habis sering sebut kita mesti isbat sifat, isbat zahir. Apakah betul konsep ini dari salaf ya? Atau Wahabi pandai-pandai sendiri ya? Isbat zahir itu bukan dari salaf ya. Jadi begini, di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan zat-zat Allah, itu istilahnya ada ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Ayat atau hadis mutasyabihat itu artinya ayat atau hadis yang tidak jelas maknanya. Maknanya tidak jelas. Kemudian kebalikan dari mutasyabihat, ada ayat-ayat atau hadis-hadis muhkamat. Muhkamat ini artinya ayat-ayat atau hadis-hadis yang jelas maknanya, tidak menimbulkan keganjilan di dalam hati. Ini muhkamat. Nah, menyikapi ayat-ayat mutasyabihat ini, umat Islam ya, ini ada 3 pendekatan di kalangan umat Islam. Apa pendekatannya? Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi ayat mutasyabihat, pendekatannya ada 2. Ada pendekatan tafwid, ada pendekatan takwil. Tafwid itu artinya menyerahkan makna ayat mutasyabihat itu sesungguhnya hanya Allah yang maha tahu. Itu tafwid namanya. Takwil artinya mengarahkan ayat atau hadis itu pada makna yang tidak zahir, karena ada dalil. Itu namanya takwil. Misalnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang maha pengasih beristiwa kepada arsy atau beristiwa di atas arsy. Kalau ulama salaf, mayoritas ulama salaf, istawa itu pendekatannya tafwid. Artinya apa? Hanya Allah yang mengetahui makna tafwid, makna istawa. Istawa ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini kalau yang tafwid. Ada yang takwil. Kalau yang takwil bagaimana? Istawa ini artinya Allah berkuasa kepada arsy. Ini 2 pendekatan. Lalu ada pendekatannya kelompok mujassimah atau musyabbihah yang sekarang diikuti oleh Wahabi. Wahabi menyebutnya ini dengan sebutan isbat, menetapkan. Kata Wahabi, istawa ini artinya Allah duduk-duduk bersemayam di atas arsy. Ini kata mereka, ini isbat, ini pendekatan orang Wahabi. Mengapa mereka menyebut isbat? Mereka untuk menyindir bahwa golongan yang melakukan tafwid atau takwil ini berarti taktil atau menafikan terhadap ayat mutasyabihat. Sebenarnya bukan taktil, bukan meniadakan, bukan menafikan, tetapi bagaimana itu konteksnya menyucikan Allah
dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memiliki kekurangan, yang disebut dengan tanzih. Sebenarnya itu. Jadi bukan isbat. Isbat itu bukan dari ulama salaf, tetapi dari orang-orang mujassimah. Kalau yang dari para sahabat, ya, kalau yang generasi sahabat itu antara takwil dengan tafwid. Ini contoh misalnya di dalam ayat kursi. Ada ayat wasi'a kursiyyuhus samawat. Kursinya Allah itu mencakup langit-langit dan bumi. Kursi ini kalau diartikan secara zahir itu artinya ya mungkin kursi tempat duduk begini. Yang namanya kursi kan tempat duduk. Kursinya Allah mencakup langit dan bumi. Tapi ternyata ada ulama salaf, Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud kursi di sini adalah ilmuhu, ilmunya Allah. Jadi takwil maupun tafwid yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya itu warisan pendekatan yang dilakukan oleh para sahabat dan murid-muridnya. Itu yang kita ambil. Jadi kursi aja ini riwayat di dalam Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari meriwayatkan kursi itu maksudnya ilmunya Allah. Ini kata Ibnu Abbas. Itu yang kita ikuti. Dan banyak contoh-contoh takwil atau isbat atau tafwid yang terjadi perbedaan di kalangan umat Islam antara Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu sisi dengan kelompok Wahabi di sisi yang lain. Nah, karena pendekatan ini maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan ketika menafsirkan ayat istawa, istawa itu maknanya dua. Apa? Yang pertama hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini ulama salaf atau sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama belakangan ulama khalaf, istawa itu artinya Allah menguasai arash, Allah yang mengatur arash. Kalau Wahabi mengartikan Allah bersemayam bertempat di arash, itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah tidak mau pada itu. Mengapa? Karena Allah maha suci dari tempat dan Allah tidak butuh pada tempat. Itu namanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini keyakinannya umat Islam yang selalu menebarkan kedamaian, menyebarkan Islam kemana-mana. Dan ini keyakinannya para pejuang Islam, termasuk Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Itu jawaban dari Idrus Ramli berkaitan dengan isbat zahir dan ya isbat makna yang tentu saja perlu telah mendalam. Yang saya tanyakan itu kepadanya itu siapa yang tidak isbat zahir dari kalangan sahabat Nabi? Toh kalau hanya melihat dari sudut pandang saja itu namanya klaim, tapi kalau dipaparkan secara keseluruhan itu baru baik. Mengenai sifat-sifat Allah berkaitan dengan isbat sifat. Jadi sifatillah isbat terhadap sifat Allah itu, bagi sifat Allah. Yang jelas kalau itu maknawiyah dalam pengertian mengikuti makna dari berbagai macam aliran yang ada, itu sudah tentu semua aliran ingin membawa pemahaman sesuai dengan maknanya. Yang pertama, pemikiran Idrus Ramli bahwa itu harus ditakwil karena pemikirannya jika sebutan nama itu sama dengan makhluk, itu makhluk. Ini menunjukkan sebenarnya yang menggambarkan, yang tergambar di dalam, yang tergambar mujassima itu adalah orang yang menggambarkan gitu. Ini mujassima, orang yang menggambarkan, yang berangan-angan kalau Allah punya tangan itu makhluk. Nah itu mujassima yang sebenarnya seperti angan-angan dan gambaran Idrus Ramli. Kalau Allah, kalau Wahabi, nah coba, kalau Wahabi misalnya, itu mujassimah karena Wahabi itu memaknai Allah dengan semayam.
Itu kerap ya, itu perlu ditegur dulu ketika menerjemahkan Al-Quran, pakai ulama-ulama kerap ya menerjemahkan Al-Quran menggunakan istilah semayam. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau berkaitan dengan tangan Allah, berkaitan dengan mata Allah, ketika Idrus Ramli menyatakan bahwasanya itu jika diyakini sebagai isbat akan berdampak kepada tuduhan mujassimah. Ya sebenarnya yang mujassimah ya Idrus Ramli sendiri menurut saya. Karena dia kalau Allah punya tangan, punya mata, dia berpikir bahwa Allah itu seperti makhluk. Karena digambarkan seperti dirinya sendiri gitu. Kesalahannya di situ. Padahal kalau kita lihat dari para pengikut yang disebut Wahabi itu tadi, tidak pernah berpikir seperti Idrus Ramli gitu. Dia berpikir hanya menerima sifat Allah saja. Coba silakan, di mana yang mengatakan bahwa orang-orang di apa namanya di Salafi itu mengatakan ketika Allah berkata yadun, dikatakan mutasyabihat, ya harusnya diam, bukan diterjemahkan ke dalam bahasa ta'wil. Diamkan aja, terima saja itu ayat itu dari Allah gitu. Ini bukan tafwid. Kalau mengakui itu bukan tafwid, itu diam. Tidak tahu yang sebenarnya. Apa harus ke kanan, apa harus ke kiri. Itu namanya bukan menyerahkan maknanya kepada Allah. Itu namanya bukan tafwid juga. Itu ta'til, malah merusak. Jadi Anda itu sudah merusak sifat Allah. Kenapa? Anda menuduh para ulama-ulama salaf seperti Ibnu Abbas. Kapan Ibnu Abbas mengatakan itu tafwid gitu? Kapan misalnya sahabat-sahabat yang lain mengatakan tafwid? Kalau tafwid itu diam, karena memang tidak bisa, yaitu melakukan atau menarik kesimpulan dari dua pemahaman yang berbeda, sehingga harus di tengah-tengah. Ya tidak berkomentar, itu namanya tafwid. Tapi kalau menerima, yaliku bijalalihi misalnya, ya sudah, itu artinya menerima itu sesuai dengan apa ya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang layak dengan keagungannya. Kan begitu tuh di akhir kalimat para imam-imam yang 4. Bukan tafwid itu namanya. Jadi kalau Anda mengatakan tafwid itu terlalu jauh dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda berarti merasa lebih pandai dari Allah sehingga perlu mendekati Allah. Kalau Anda Allah itu tidak boleh Anda begini, seolah-olah begitu Anda berbicara terhadap Allah. Saya mau menggunakan logika juga ya. Menghadapi orang logika falaj itu saya harus juga pakai logika gitu. Jadi Anda ini sudah menempatkan Allah seperti makhluknya. Bukan Wahabi yang menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi Anda menyamakan dengan makhluknya. Kenapa? Terpikir di dalam benak Anda kalau Allah punya tangan, misalnya kalau Allah punya mata, ya itu sama dengan makhluk. Ini kekeliruan Anda, gambaran Anda yang salah itu. Karena Anda menyamakan Allah itu, yang istilah tangan tadi disamakan dengan makhluk. Itu bedanya. Di sini Anda tergelincir memahami akidah. Ini benar kalau Anda mengatakan mujassimah itu persis perkataan Jahmiyah. Ya, bagaimana Jahmiyah? Kata Abu Hatim di dalam kitabnya menyatakan tasmiyatuhum, yaitu alamatul Jahmiyah, tasmiyatuhum ahlas sunnati wal jamaah musabbihat atau mujassimah tadi itu. Sedangkan al-Mu'tazilah ini Mu'tazilah ini, coba Mu'tazilah ini juga sependapat dengan Anda itu. Alamatul Mu'tazilah tasmiyatuhum ahlas sunnati wal jamaah hasyawiyah. Nah itu ya, menuduh zahiri, isbat zahiri itu sama dengan Anda itu menetapkan zahiri itu. Itu ternyata adalah Mu'tazilah yang berpikir begitu, bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak ada komentarnya Ahlus Sunnati wal Jamaah di abad dahulu kala yang seperti itu, kecuali orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah dari kalangan kholaf. Karena memang mereka itu adalah duplikat dari Mu'tazilah yang berpakaian Ahlus Sunnati wal Jamaah.
Itu loh kalau mau dilacak dengan benar ya. Jadi mengenai istiwa tadi, mengenai istiwa mengenai istiwa, kalau kita lihat, kalau kita baca istiwa itu memang perlu dilihat dari kacamata menyeluruh istiwa itu. Di dalam Imam Qurtubi saja disebutkan dari Ummu Salamah itu bahwasanya istiwa bisa berarti istiqrar dan ulu itu ya. Lah Anda lain lagi, yang Anda itu sama saja dengan menguasai istaula itu dengan kahara seperti yang dituturkan Anda dalam YouTube. Itu persis perkataan Jahmiyah dalam kitab Ibanatul Diyanati itu. Dengan tegas dia mengatakan seperti ini pendapatnya. Jadi bahwasanya Jahmiyah mengartikan istiwa dengan kahara dan malaka. Ini akidahnya Anda apa akidahnya Ahlus Sunnah apa akidahnya Jahmiyah gitu. Nah di sini posisinya Anda menyamakan tadi karena terlalu banyak takwil terbayang dengan kehebatan Anda, tergelincir kepada pemahaman Jahmiyah di dalam memahami akidah. Ini referensi loh, bukan kata siapa. Silahkan bisa dicek di kitab Bidiyana. Kemudian bisa dicek juga dalam kitab Imam Qurtubi perkataan Ummu Salamah berkaitan dengan atau katakanlah itu pendapatnya Imam Qurtubi yang mengutip perkataan-perkataan salah. Meskipun dia seorang Asy'ariyah, meskipun dia tidak sepakat, bahkan dia mengatakan dengan sesungguhnya mengenai istiwa itu. Annahu istiwa itu ala arsh haqiqatan. Itu kalau para sahabat tadi kemarin saya itu menulis seperti ini. Ini saya paparkan dari perkataan Anda ya. Perkataan Anda seperti ini. Nah, ini saya akan saya bacakan berkaitan dengan yaitu pendapatnya Imam Qurtubi. Jadi pendapat Imam Qurtubi ya. Nah ini pendapat Imam Qurtubi nih. Mungkin Anda perlu juga melihat di dalam tafsir Imam Qurtubi yang aliran Asy'ariyah. Ketika mengutip perkataannya yaitu siapa tadi? Perkataannya Imam Salaf. Imam Salaf. Dia mengatakan seperti ini Imam Qurtubi. Nah, ini ya. Waqad kana salaful awal. Ini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi ketika menafsirkan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Al-A'raf. Yang artinya sebagai berikut. Ya, qauluhu ta'ala summa stawa 'alal arsy. Nah, ini beliau setelah membahas kemudian mengutip perkataannya salaf, menerangkan tentang salaf. Waqad kana salaful awwal radhiyallahu anhum la yaquluna binafsil jihad. Nah, dikatakan sungguh para salaf awal radhiyallahu anhum mereka tidak mengatakan bahwa mereka menolak arah. Wala yantikuna bidzalik dan tidak memperbincangkan hal itu. Jadi tidak mengatakan menolak arah juga tidak membincangkan hal itu. Bal nataquhum tetapi mereka membicarakannya yaitu wal kafatu bi isbati halillah sebagaimana cukup dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kama nataqa kitabahu wa akhbara rasulahu sebagaimana kitabnya sebagaimana dikabarkan dalam kitabnya dan dikabarkan oleh para rasulnya. Kemudian walam yangkiru ahadun minas salafis salih annahu istiwa ala arsyihi haqiqatan. Ini Wahabi ini. Wahabi, Qurtubi bisa dikatakan Wahabi ini oleh Idrus Ramli. Jadi walam yangkiru ahadun minas salafis salih annahu istiwa ala arsyihi haqiqatan. Dikatakan bahwa
eh, sebagai berikut artinya, ya arti bebasnya, tak seorang pun dari salafus soleh yang berkeyakinan bahwasanya Allah, tak seorang pun dari salafus soleh mengingkari bahwasanya Allah yaitu semayam atau istiwa di atas arusnya itu adalah hakikoh yang sebenar-benarnya itu. Wa khassul arsh bidzalik, menetapkan ars sebagai istiwanya Allah, tempat istiwanya Allah, li'annahu a'zamu yaitu makhluqatihi, karena arsnya itu adalah sebesar-besarnya makhluk. Sebesar-besarnya makhluk ya, bukan Tuhan. Wa innama jahalu kaifiyatil istiwa, tetapi mereka tidak tahu kaifiatnya istiwa. Itu munculnya kaifiat, istilah kaifiat takyif itu. Fa innahu la ta'lamu haqiqatu. Mereka para ulama salafus saleh tidak tahu hakikatnya, yaitu kaifiat Allah beristiwa. Jadi kalau istiwa itu hakikat, kemudian hakikat kaifiat itu yang tidak dibolehkan. Nah, di situ ulama-ulama salaf. Dan kemudian wal istiwa, katanya itu, wal istiwa fi kalamil Arab huwal ulu wal istiqrar. Silahkan dibaca dalam kitab Qurtubi. Istiwa di dalam kalam Arab itu dikenal dengan al-ulu wal istiqrar. Di mana Idrus Ramli itu tadi? Jadi Idrus Ramli itu mengada-ngada, banyak bid'ahnya gitu. Dia berpikir akidah bid'ah, seperti orang kerasukan saja di dalam memahamkan agama kepada jemaah gitu. Juga bisa dilihat di dalam tafsir Wasit itu ya. Qala al-Bukhari fi akhiri sahih fi kitabi Radd 'ala al-Jahmiyah fi bab qaulih ta'ala. Wa kana arsuhu 'ala al-ma'. Qala Mujahid istawa wa 'ala al-arsh. Dia tinggi di atas arsy. Itu perkataannya. Kemudian kalau kita lihat yaitu Ibnu Rahwiyah, sami'tu ghairi wahidin minal mufassirina yaqulun, ya bukan hanya satu orang saya mendengar dari kalangan ulama tafsir yang berkata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ay 'ala wa irtifa. Lah itu semuanya begitu. Bukan menguasai. Jadi menguasai itu istaula seperti yang dipaparkan ente dan apa namanya itu yang seperti yang dipaparkan ente dan juga dipaparkan oleh Syahid Fudah, itu sama-sama dari Mu'tazilah istaula itu. Apalagi kemudian diartikan kahara seperti yang ente paparkan di YouTube-nya Abi Saiba Kaha Abdus Somad. Nah, disebutkan pula di situ dengan menyebut alamat palsu. Kelancangan Anda di situ, merasa lebih hebat dari kalangan mufassir dahulu kala. Padahal tidak ada satupun ulama sepanjang zaman yang berani kemudian mengatakan itu alamat palsu Allah. Baru Anda itu. Jadi baru Anda itu. Kalaupun ada orang yang seperti itu mirip-mirip Jahmiyah. Jahmiyah itu. Bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lidahnya Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak pernah ngolok-ngolok Quran tuh. Itu yang kita pahami ya. Kemudian itu banyak sekali itu pengertiannya mengenai ars ini. Juga di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan sedemikian rupa. Jadi ulama isummastawa alal ars, jadi dikatakan istaqarra. Kemudian wa qala Ubaid sa'ada. Banyak sekali. Yang awalat Mu'tazilatil istiwa itu bil istaila. Hanya Mu'tazilah yang mengartikan istiwa itu menguasai, istaula tadi itu. Meliputi. Jadi menguasai itu gaya Mu'tazilah. Berarti Anda bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada akidah menguasai itu. Silahkan cari di mana saja itu. Kecuali Mu'tazilah ya. Banyak sekali kita sebutkan di tafsir Al-Maisir juga begitu, di tafsir Ibnu Katsir juga begitu.
Jadi kasiran jiddan laisa hadzal maudhi wa innama. Jadi di sini diartikan berbagai macam makna juga. Dibahas secara detail di dalam kitab tafsir. Itu ya dari saya berkaitan dengan Anda. Biar tidak terlalu panjang, jelasnya bahwa apa yang dikatakan Idrus Ramli itu bukanlah perkataan Ahlus Sunnati wal Jamaah, tapi lebih mirip Mu'tazilah dan Jahmiyah. Pendapat-pendapat yang dilontarkan berkaitan dengan pengertian istiwa Allah itu. Nanti kita akan jawab selanjutnya. Dan termen kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.